Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membuat kira-kira rangkuman tentang update terbaru dari rekomendasi atau guideline tentang MPASI yang dikeluarkan oleh WHO, World Health Organization. Nah, apa saja itu? Itu merupakan materi kita yang mungkin sampai 7 minggu ke depan, karena rekomendasi ini menghasilkan 7 rekomendasi ya. Jadi dalam panduan atau guideline-nya ada 7 rekomendasi. Jadi supaya lebih jelas dan lebih dalam, maka saya akan buatkan satu persatu. Namun seperti biasa, sebelum membahasnya, saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda yang mungkin pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, dan boleh di-share, boleh dibagikan kepada orang lain. Mana tahu ada saudara kita, tetangga, sahabat, atau rekan kerja yang membutuhkan materi ini. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi yang namanya panduan WHO MPASI usia 6-23 bulan ini memang baru saja diterbitkan. Nah, panduan atau guideline ini menggantikan yaitu panduan tahun 2003 dan 2005, di mana pada tahun 2003 WHO juga mengeluarkan panduan MPASI pada bayi-bayi yang menyusui, dan pada tahun 2005 MPASI bagi bayi-bayi yang tidak menyusui atau tidak menyusu gitu ya. Dengan adanya panduan yang terbaru ini, otomatis panduan yang tahun 2003 dan tahun 2005 ini sudah disempurnakan. Bagaimana ringkasan rekomendasi dari panduan atau guideline yang terbaru ini? Jadi latar belakangnya sebenarnya adalah complementary feeding atau makanan pendamping adalah suatu pemberian makanan lain selain ASI atau susu. Jadi bagi bayi yang menyusu itu ASI, bagi bayi yang tidak menyusu itu susu lain. Jika hanya ASI saja atau susu saja sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan bayi. Umumnya usia berapa? Umumnya usia 6 bulan. Dan MPASI ini diteruskan sampai usia 23 bulan. Meskipun menyusu itu sampai dengan usia 2 tahun bahkan lebih. Bapak Ibu semuanya, yang namanya periode antara 6 bulan sampai 23 bulan ini merupakan periode perkembangan. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada periode ini merupakan periode yang kritis di mana anak itu belajar untuk mengenali makanan sehat dan membentuk pola makan jangka panjang. Jadi kalau misalnya pola makannya di awal-awal ini bagus, nanti ke depannya juga setelah mereka di atas usia 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai dia remaja, ini akan bagus. Periode 6-23 bulan ini juga sering terjadi risiko growth altering atau kekurangan nutrisi. Jadi kalau misalnya tidak baik MPASI-nya, tidak baik pada saat complementary feeding-nya, maka growth alteringnya akan terjadi. Apa sih dampak dari gangguan gizi pada periode MPASI ini? Yang pertama adalah jangka pendek. Tentu akan terjadi gangguan pertumbuhan, terjadi kesakitan bahkan kematian, dan juga keterlambatan perkembangan motorik, kognitif, dan sosio-emosional, dan juga mental. Dan dampak jangka menengah adalah meningkatkan risiko penyakit yang tidak menular. Contohnya apa? Diabetes dan lain sebagainya. Dan jangka panjangnya itu dapat menurunkan kapasitas kemampuan sumber daya manusia. Pada wanita itu menurunkan kemampuan reproduksi, overweight, diabetes tipe 2, dan juga disabilitas pada saat dewasa. Tujuan dari guideline atau panduan ini adalah menyediakan rekomendasi berbasis bukti tentang complementary feeding pada bayi usia 6-23 bulan. Pada masyarakat apa saja, panduan ini dapat digunakan pada semua kalangan, semua negara. Jadi memang WHO itu mengadopsi semua negara, baik dari low income, middle income, maupun high income countries. Dan panduan ini juga dapat digunakan pada bayi yang menyusu maupun yang tidak menyusu, jadi tidak segmented lagi dia. Bapak Ibu semuanya, ternyata panduan ini sifatnya public health, yaitu lebih pada untuk kepentingan yang umumnya terjadi. Jadi panduan ini tidak untuk bayi-bayi yang dengan gangguan ya. Jadi panduan ini hanya untuk bayi sehat, beratnya cukup. Jadi tidak digunakan untuk ada bayi-bayi yang lahir prematur, bayi-bayi yang beratnya lahirnya rendah, atau bayi atau anak
anak yang sedang dalam penyembuhan malnutrisi akut dan penyakit serius, atau anak yang tinggal di daerah emergensi, atau anak dengan disabilitas. Kenapa? Karena panduan untuk keadaan-keadaan seperti itu sudah ada pada panduan WHO yang lain. Nah, kita masuk pada rekomendasi yang pertama ya. Jadi ada 7 rekomendasinya. Kita mulai bahas dengan rekomendasi yang pertama adalah meneruskan menyusui, yaitu menyusui sampai usia 2 tahun bahkan lebih. Ingat ya, 2 tahun bahkan lebih. Jadi tidak patokannya hanya usia 2 tahun saja. Ada catatan di sini yang penting adalah untuk mencapai rekomendasi ini, artinya untuk mencapai rekomendasi menyusui sampai usia 2 tahun bahkan lebih, semua ibu menyusui memerlukan lingkungan dan layanan pendukung. Apa saja itu? Misalnya nih ya, ibu yang bekerja di luar rumah memerlukan layanan tambahan atau dukungan lingkungan. Misalnya tempat kerja itu ada daycare-nya untuk bayinya, ya, ada ruang laktasinya, atau fleksibilitas waktu ketika mereka kerja untuk menyusui atau memerah ASINya. Semua wanita itu memerlukan akses pada layanan konseling menyusui untuk menjawab semua pertanyaan atau tantangan yang mereka hadapi saat mereka itu menyusui. Terus yang berikutnya adalah ibu hamil, ibu-ibu dan juga keluarga serta pekerja kesehatan butuh perlindungan dari pemasaran dari pengganti ASI. Ya, ingat WHO code-nya ya. Dan yang terakhir adalah tenaga kesehatan itu harus memiliki yang namanya pengetahuan dan terlatih untuk mendukung ibu menyusui dengan berbasis bukti ilmiah. Nah, latar belakang daripada rekomendasi ini adalah ASI memang memenuhi yang namanya kebutuhan makro dan mikronutrisi hingga usia bayi itu atau anak sampai usia 2 tahun, terutama dari energi, protein, asam lemak esensial, vitamin A, kalsium, dan juga vitamin B2. Nah, ternyata kenyataannya nih ya, angka menyusui itu dalam satu literatur dikatakan bahwa sampai usia 6-8 bulan itu ada 77%. Dan ini semakin lama semakin menurun jumlahnya ya. Usia 9-11 bulan itu kurang lebih 63%, sedangkan 12-23 bulan itu tinggal 44%. Padahal harusnya kan kalau bisa sih tetap tinggi angka keberhasilan menyusuinya. Pada saat usia bayi atau anak 15-18 bulan, ternyata ASI juga masih menyediakan 70% dari kebutuhan vitamin A, 40% dari kebutuhan kalsium, dan 30% dari kebutuhan vitamin B2. Nah, di samping itu juga ASI juga menjadi sumber penting akan kolin, omega 3 seperti DHA dan ALA, ya, di mana hal ini merupakan nutrisi yang kritis untuk pertumbuhan dan perkembangan otak. Saat anak usia 2 tahun apabila tetap menyusu, ini juga akan menyediakan proteksi imun, proteksi kekebalan tubuh. Ada macam-macam sumbernya, yaitu imunoglobulin, hormon, protein, dan juga human milk oligosaccharide, dan juga ada sel-sel imun lainnya. Di samping manfaat buat bayi, ternyata juga menyusui juga memberi manfaat buat ibu. Misalnya nih, menjalankan kelahiran, menurunkan beberapa kanker, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Jadi ringkasan bukti ilmiahnya apa? Yaitu yang pertama adalah menyusu sampai usia 2 tahun dibandingkan dengan yang tidak menyusu sampai 2 tahun. Yang menyusu sampai 2 tahun itu akan menurunkan risiko terjadinya diare dan juga penyakit infeksi saluran nafas. Menyusui itu tidak terbukti berkaitan dengan stunting, overweight, dan obesitas. Artinya memang menyusui itu dapat merupakan faktor proteksi terhadap yang namanya stunting, overweight, dan obesitas. Meneruskan menyusui berhubungan dengan BMI yang sedikit lebih rendah pada anak dan remaja. Jadi memang dia terhindar dari overweight dan obesitas. Pada aspek kesehatan ibu, ternyata tidak ada hubungan antara terus menyusui dengan kanker payudara, ovarium, uterus, leher rahim, diabetes tipe 2, stroke, hipertensi, dan kolesterol. Artinya, bagi ibu-ibu yang menyusui sampai usia 2 tahun bayinya atau anaknya itu dapat merupakan faktor proteksi pada gangguan kesehatan tadi. Lama menyusui berhubungan dengan menurunnya risiko obesitas. Tetapi juga lama menyusui ini berhubungan dengan peningkatan risiko osteoporosis. Yang penting juga Bapak Ibu semua, ternyata anak yang menyusui sampai usia 2 tahun itu lebih tinggi kadar vitamin D-nya dibandingkan yang tidak menyusu.
Nah, demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang rekomendasi pertama pada panduan WHO yang terbaru tentang MPHC. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Dadah.